Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Paraut sama paraut yang bendera taruh di muka, tahu sama tahu rahasia jangan dibuka. Ya. Pantun. Ya pantun tukang dagang, kembang mawar, kembang melati, boleh nawar asal jadi. Hadirin, mempersiapkan kematian. Sekarang banyak orang yang takut menghadapi bencana. Banyak orang yang takut menghadapi bencana, bahkan lebih dari itu sekarang takut menghadapi perang. Mana yang lebih pasti datang? Bencana alam, perang, atau kematian? Kenapa tidak takut menghadapi kematian? Tapi anu di pikiran bencana jeung perang, ayo. Tidak usah. Lebih takut kehilangan suami, takut suamiku batur. Gimana kalau nyawa kita ku alo? Mana yang harus lebih ditakuti? Kita lebih takut kepada sesuatu yang tidak atau mungkin belum terjadi. Sieun ku jurig. Nah, padahal kan belum pernah ketemu. Tuh kan jurigna sieun ku urang padahal. Nah, ini satu kondisi hadirin. Mental kita selama ini dibisikkan oleh setan lebih takut kepada sesuatu yang tidak perlu kita takuti. Begini, takut nggak penyakit kanker, stroke, jantung, serangan jantung, takut nggak? Itu menakutkan, padahal ada penyakit yang merugikan banyak orang dan kita tidak pernah dapat bahagia. Gara-gara penyakit itu kita nggak pernah dapat bahagia dan semua orang ikut rugi. Apa itu? Sombong. Benar tuh? Orang yang sombong sempat bahagia nggak? Nggak sempat. Orang sombong tuh nggak sempat bahagia. Sombong dalam urusan perasaan soleh, asapang solehna. Da cangkel atuh ningali batur teh, bener tuh? Ngelihat orang yang nggak pakai jilbab, ngelihat laki-laki suami istri yang pakaleng-kaleng, ini asapang sombong pan rudet, bener tuh? Itu penyakit. Sebetulnya kanker menghilangkan apa? Kebahagiaan, tapi nggak ngerugiin orang kan? Malah dia dapat ampunan. Sesungguhnya stroke itu kita merasa kehilangan kebahagiaan, tapi tidak merugikan orang, bahkan mendapatkan ampunan. Sombong dapat ampunan nggak? Dan sekarang ada beberapa aki-aki sombong, ya rata-rata umurnya 70 tahunan, jeung resepna teh peperangan ya. Donald Trump jeung Netanyahu pan umurna sakituan eta teh. Dan saya tanya kepada teman saya yang tentara, itu teh sebetulnya perang beneran apa? Kata teman saya yang tentara, itu mah perang-perangan. Karena selain Bani Israel ya, nih pikiran mereka ya, selain Bani Israel, selain orang Syiah itu bukan orang dan halal darahnya. Terus ya, selain Syiah, selain Bani Israel itu bukan orang, halal darahnya, dan mereka punya senjata yang hampir kadaluarsa. Daripada dipiceun mending pakai ulin, bener tuh? Iya, dimainin itu, buang-buang senjata kadaluarsa itu. Buat mereka hilang bangunan dan lain sebagainya, itu proyek baru itu. Hal baru, dan buat mereka, kalau kita kan di komplek ini bam, kena bom, bubuk semua, kita perasaan bingung lagi kan membangunnya. Buat mereka enggak, justru itu proyek baru. Piduiteun eta teh. Terus sementara kita menyaksikannya dari jauh, tararegang teh, keun lah, antepkeun. Di usia kita jangan terlalu banyak mikir yang tidak perlu kita pikirkan. Wal asri, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah mengatasnamakan waktu ini? Masya Allah, terlalu banyak kita memanfaatkan waktu-waktu dalam hidup kita untuk sesuatu yang tidak menghadirkan manfaat. Apa manfaat yang harus hadir dari waktu yang kita pakai? Setiap waktu kita harus semakin memperdalam iman kita. Sia-sia rasanya hal kalau kita hidup tidak memperdalam iman. Tapi saya dokter, Ustadz, perdalam iman kita dengan ilmu kedokteran kita. Saya arsitek, Ustadz, perdalam ilmu kita dengan ilmu arsitek kita.
Saya tukang jualan British Propolis, Ustadz. Perdalam ilmunya, ya, perdalam silaturahim yang membuat kita iman kita makin dalam, kan gitu. Kebetulan saya juga sekarang sahabat desa dan teman saya British Propolis, jadi rada kuat gitu. Itu. Nah, iklan cek Bu Yanti teh iklan. Aya nu dagangna soalna di dia. Nggak apa-apalah daripada yang beungharna baturnya mending orang-orang itu. Nah, jadi udah Pak, udah nggak usah mikirin sesuatu yang bukan urusan kita Pak. Urusan Donald Trump urusan kita bukan. Tampolong kaleng belut di talian geus tong ngomong gandeng gelut sakalian beres. Udah teu kudu jadi riweuh. Urusan suami setia atau tidaknya setia. Itu setia atau tidaknya itu urusan suami, itu urusan kita bukan? Bukan urusan Allah mangga. Ternyata suaminya ketahuan kepergok, dia sedang dengan duaan dengan seseorang, kenalah meureun keur ngobrol beres kan, daripada terus-terusan ngobrol sama saya berduanya tenan naon lah sama dia juga nggak apa-apa sesekali. Tuh kan ibu mah tidak boleh, dah lalaki mah makhluk terjajah di mana-mana. Berdua kan ada orang lain kan di warung kopi ngopi. Masya Allah, laki-laki itu Pak, setiap laki-laki kalau punya uang yang difikirkan siapa Pak? Anak, istri, sekarang tambah cucu, ya kan? Itu yang dipikirin laki-laki. Betapa perasaan kami bagikan untuk semua keluarga kami. Ketika perempuan punya uang, adakah diantara perempuan yang punya uang itu yang mikirin suaminya? Nggak ada, egois itu namanya. Malah Pak ngitung nage nyumput Pak, ya ngitung nage nyumput sieun kanyahoan. Nah itu itu perempuan. Terus kalau laki-laki punya hutang ke istrinya, nagih tuh. Mama mana? Bapak, Bapak, nah 50 kamari. Bapak 50 nu kamari terus dah belum punya atau belum ada mamaku sayang. Itu bisa kudu ayeuna. Eta aya aturan suami pinjem ka tetangga jang mayar ka istri sabarudet tuh. Istri itu wanita memang makhluk indah tidak berperasaan. Iya. Tapi ketika dia hutang ke suaminya pinjam uang ditagih teh, mama mana kemarin 200, wah piroge sakit tuh, gitu, gini tuh, 50 menikah kesek perempuan. Tak itu buroro rudet nah, dan untungnya teh kita teh laki-laki teh para ranjang umurnya secara rehat, alhamdulillah. Nih pernyataan laki-laki nih supaya persiapan kematian kita sempurna. Kami bukan setia kepada istri. Bukan ente kapaksaan ente, tapi sumpah kami butuh istri ini. Bahkan kalau harus meninggal, kalau kami lebih memilih kami duluan. Kami tidak sanggup ditinggal istri. Lalaki kami duluan, sok sudon wae. Kan laki-laki mah sok pilih meninggal, mending istri lah, mending suami lah Pak. Suami, semua laki-laki milih suami dulu, betul. Semua laki-laki milih suami dulu. Kalau perempuan ditanya mending suami dulu, mending istri dulu, apa jawabannya? Bari molototnya nyala lagi atuh gitu. Beri ekspresi nabi kasebelen ngajak gelut. Jadi sebetulnya banyak sekali bahasa dan suara wanita yang dia tidak ngajak bertengkar, tapi ngegas gitu loh. Jadi si ganu gelut. Padahal ente niatnya mah enggak. Model siapa yang lebih mudah keluar rumah, istri pulang keluar lagi atau suami pulang keluar lagi, mana yang lebih gampang? Istri. Ya butin. Istri pulang keluar lagi gampang. Kalau laki-laki pulang keluar lagi hese. Pertanyaannya panjang Bu. Sampai suami udah pulang teh mau keluar lagi teh ditanya kemana? Itu jeung ditanya
Kalau suami kan nanya ke istrinya, ke mana mah? Ke depan. Oh, hati-hati gitu, udah. Perempuan mah begitu nanya. Kalau laki beri rada ngagas, ke mana? Beri kerung tah. Eta. Jadi sebetulnya tidak niat bertengkar, ngajak pas ya ngan kerung ya. Ke mana? Ke depan. Nah di sapatu. Emang salah gitu di sapatu? Henteu sih teu salah, ngan eta teu di calana. Bisa poho lupa sepatu yang unggul di kaos gaya bari teu di calana poho. Jadi perempuan, aduh ya Allah, bu atuh bu laki itu bu meka surga bu, asli itu teh bisa menghambat ibu masuk surga. Kenapa sok? Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah. Atau alladzina yastaghfiruna fil ashar, mereka yang beristighfar pada saat sahur. Kenapa istighfar itu harus segera? Apakah Allah butuh istighfar kita sampai dia minta segera? Enggak. Coba kenapa? Karena kita banyak dosa kan itu ya. Iya kalau itunya, tapi kenapa segera? Engkewe kedeung atuh. Kenapa coba? Ya, bisa keburu meninggal, bisa, tapi bukan itu esensinya. Kenapa kita disuruh segera beristighfar? Supaya kita menjadi hamba yang selalu faham atas kesalahan dan selalu mengakui kesalahan. Sekarang kan ada aki-aki teu ngaku salah, Donald Trump ulang balik deui kadinya. Netanyahu teu ngaku salah, padahal ngaku sok ibu ngaku salah tuh. Banyak diantara perempuan playing victim, dia yang salah tapi nyarekan orang, bener tuh. Dia teh udah belanja kelebihan, tapi nyarekan ke suami, apa boros har. Ada yang begitu. Nggak ada. Dalam itu penyakit yang lebih berat daripada kanker, jantung, apalagi itu lebih berat itu. Penyakit sombong, apalagi NPD ya, banyak sekali sekarang ini. Narcissistic personality disorder, selalu dia yang harus benar, yang lain nggak ada yang benar. Capek tuh sih gitu. Terus suami salah seetik carekan, sampai suatu saat ada seorang istri bicara sama Ustaz, suami saya nggak pulang-pulang, emang kenapa? Nggak tahu, kacau ya. Terus dia di mana? Di rumah ibunya, didiemin saya di sini sama anak-anak. Emang kunon ibu sering marahin? Ya wajar meureun marahin. Bu, jangankan suami cak-caknya dicarekan masieun. Ucingnya lompat ibu, komo suaminya. Cik atunya tidak ada sejarah yang menyatakan marah bisa menyelesaikan masalah. Waspadai jangan sampai pas marah, pas maut. Pernah ibu menasehati suami? Pernah? Serius? Pernah menasehati suami? Pernah berubah jadi baik? Ente tuh ngararaku entenya. Karena nasihat ibu subjektif sementara pikiran kami objektif logis. Itu. Pernah ibu marah sama suami? Sering, pernah. Terus berubah jadi baik? Karena bukan itu caranya untuk membuat suami makin baik, bukan itu. Imam sholat, imam salah diperbaiki oleh makmum laki-laki dengan cara subhanallah, oleh perempuan menepukkan tangan. Kenapa perempuan menepukkan tangan? Tunjukkan kekecewaan kita dengan isyarat, jangan dengan kata-kata. Saya perempuan dengan isyarat. Istri saya kalau sedang kesal sama saya, dia siapkan masakan kesukaan saya, ikan. Catat lah, ikan. Lauk itu ikan ya Rabbana, dia siapkan. Kalau di meja makan sudah ada ikan baronang, ikan tidak bisa baronang, pokoknya kulit komplit keserupan yang lalaukan. Kalau di meja makan sudah ada ikan itu, saya tahu dia sedang kesal itu. Langsung setting tidak mengesalkan kan itu. Jadi cukup dengan isyarat. Kenapa? Karena perempuan kalau ngomong, laki-laki itu seperti piring beling, Pak. Sudah saya sampaikan di sini tahun lalu. Creng, trek, jep, pecah. Piring seng,
Jeng gombreng can kata jong batur can mundun can ngagorolong lieur itu gombreng sama. Kalau imam salah diperbaiki oleh makmum dengan kata-kata subhanallah wanita, apa kata mereka? Subhanallah hei imam torek subhanallah tete ayah kan itu date hei dasar imam Cilepeung imam liur balik perempuan tah. Jadi perempuan jangan perbaiki anak-anak, jangan perbaiki suami dengan kata-kata, tapi cukup berikan isyarat. Sama suami yang tidak bisa saja dikasih tahu, cukup ibu pegang-pegang granat kia kode itu teh, kode mana yang hirup yang pae itu. Iya, pak pakai granat atau petasan badag gitu. Jadi masya Allah luar biasa. Nah hadirin, waspadai kematian, jangan salah faham tentang hidup. Hei, pernah nggak pak income kita 4 juta pak 1 bulan, tapi pengeluaran sampai 6 juta, ada nggak gitu? Pernah? Sering ya, dan kita nggak tahu dari mana lebihnya kan itu. Pernah? Tahu nggak itu kenapa? Allah tidak pernah zolim, dan yang menentukan harga-harga di pasar itu Allah, bukan pedagang. Betul. Harga cabai 10.000 cek Allah, tapi pedagang menjualnya 50.000, kita beli kan 50.000, rugi berapa? 40.000. Oleh Allah tidak dikemana-manakan, disimpan itu untuk dibelikan yang lain dan yang lain dan yang lain, yang akhirnya jadi 4,5 juta dari uang yang kita punya 4 juta itu. Pasti itu tidak dari situ bu. Allah nggak akan zolim. Uang saya 100 juta, kata Allah memang uang saya harus 100 juta, ditipu 50 juta, habis kan. Tapi oleh Allah tidak dikasih sakit sepanjang 50 juta itu ada di kasnya Allah. Tidak dikasih sakit, tidak dikasih rudet, dikasih asik aja. Coba kalau 50 juta itu ada, mungkin Allah mungkin dikasih yang lainnya, ngagesrek batur seperti tempo hari itu mobil bapak atau udah mobil kecil ngelawan mobil gede atau itu ngagajel waktu itu di Fajar di sana. Pernah itu tong beja-beja pak urang doan. Iya itu. Ya Allah. Ada aja, pasti ada keluarannya. Jadi kalau ibu gunanya ini penghasilan teh, pendapatan teh hanya 3 juta saya teh, tapi pengeluaran apalagi Ramadan sekarang sok. Itu sama sekali bulan Ramadan bulan teka harti secara kunting. Teka harti. Dan saya sarankan Ramadan tidak ada yang, nih sebentar lagi tinggal berapa hari lagi, jangan ada yang bikin kolak, sepakat ya? Bikin dari beli aja dari profesional kolak mah. Butuh dua bungkus, tiluan 3 bungkus, jangan ngajak bikin sapanci bisi nyesa lebar, ya kan? Sayang kan kalau tersisa. Kenapa nyesa? Tengenah. Dah kalau enak mah udah habis pasti jeung pancina. Dan perempuan teh sok pede teh, kenapa ibu nyisa? Iya ini bikin kebanyakan pede. Padahal mah tengenah. Terus ini waspadai juga ada kemusyrikan, jangan sampai hadir pada diri kita. Musyrik itu ada 3 level ya. Ini waspadai kematian, jangan sampai ini masih ada pada saat kita meninggal. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik dan mengampuni yang lainnya. Syirkul akbar, syirik musyrik besar, pergi ke dukun, nyembah Nyi Roro Kidul, indah-indah kereta kencana, ngegantung-gantung pare dina panto, naon di nyimpenan surutu, nyimpenan rokok, sampai akhirnya ada nasihat matak sancan pae hararudud. Nah bisi penasaran yangan rokok kenapa ada yang nyiapin rokok? Karena ada hantu gentayangan nyari rokok. Ya Allah ya Robbi, itu syirik besar. Di antara kita ada yang meren, misalnya pergi ke Bali mau naik ke Tanah Lot harus pakai kain kuning, narurut di Cilepeung. Iya, musyrik itu. Terus main ke Borobudur, kodok-kodok stupanya, gawe terus itu teh dipacok ke orai, aduh.
Atau si patungna di dalam sungkem ka urang alah berat teu? Berat. Nya cium tangan si patungna teh di dalam sok berat Pak. Musyrik besar. Ada syirik kecil, syirkul asghar, riya. Salat di rumah calon mertua dengan khusyuk, Allahu Akbar, di rumah calon mertua. Gini ajalah yang dekat nih, syirik kecil nih. Ibu mau pergi ke sini nyiapin kerudung sesuai kenjeng baju tuh. Kecuali seragam-seragam aman ya. Ini yang tuh cocok, ganti nih. Ditinggal ini kurang pas, ambil lagi. Tah, yuk pas ya. Dah, buat besok ngagoler ya, tidur, pas tidur ditinggal ide. Satu cocok. Aisuk deh wah, tidur kan. Udah beres sahur teh ningali deui. Iya coba. Itu teh maksudnya apa Iro? Kayak ya karena nggak ada Iro matak dipanggil. Eta teh maksudnya naon Siti? Cik. Maksudnya apa? Bu Siti maksudnya apa? Supaya matching cenanya. Kenapa? Matching cek saha? Tuh, nggak ada matching cek urang. Kalau matching cek urang kemana-mana bawa enteng yang besar. Ya. Atau berjalan di sebelah kaca. Kan kita nggak ngelihat kita terus-terusan. Jadi matching cek saha? Kalau pengen matching, mendapatkan penilaian baik dari orang lain itu seria bukan? Nulisnya R-I-Y-A bukan R-I-A. Kade Bu Ria amak nanti. Ria itu bikin kue lebaran toh jang naon. Enggak. Mun aya tamu teh jelas yen urang teh lebaran gitu. Nggak ada. Saya udah berapa puluh tahun lebaran nggak pernah bikin kue. Istri saya nggak pernah bikin kue karena saya lebaran di rumah ibu. Tara lebaran bikin. Terus yang naon bikin kue? Eta teh bangga eta teh. Ada kastengel, ada nastar, ada kumis kucing. Oh lidah kucing. Putri salju. Ya. Saya ada kue baru itu rada sarareukeut Raja Buraong. Wah, model baru. Jadi itu teh apa ya? Narsistik ya. Keangkuhan kecil yang tidak kita sadari ada ria di sana. Kalau sekedar untuk tamu nggak usah beli keler baru nu aya we. Tapi nu eta nggak ada tutupannya turuban iku kaleng. Ya, saya aya gitu kan. Yang jauh dari kemusyrikan dari ria itu laki-laki. Laki-laki tadi mandi gebrus pakai baju udah we. Malah diprotes sama istrinya, "Papa, pakai baju itu?" Ya udah terus naon deui. Ya udah gitu laki-laki. Pas keluar udah sampai masjid ditinggali ku istrinya. "Papa, nah sendal teh belang." Nah sendal teh kenca dua nanas. Nah mama kunaon gitu nya eta sendal papa kenca dua nana. Mama teu apal da kaki bapak mah dua nana kenca. Mama teu apal ieu teh ti orok mah. Tah eta itu ria. Termasuk ibu, kalau ibu keluar masjid sama bapak terus ibu protes saat bapak sendalnya kebalik. Pernah itu di Istiqomah pernah kejadian itu. Ibu-ibu tahu, "Pak, itu itu sendal dibalik." Apa kata suaminya lempeng teh? Apa? Itu sendal dibalik. Ditinggali teh. Teu naon atuh usum gitu. lempeng suaminya teh. Untung suaminya lempeng matak sehatnya lalaki mah itu. Lempeng we. Terus istrinya tuh ngomong, aduh. Akhirnya saya susul udah pada tua, bisi maot atuh. Saya susul, "Ibu kenapa marah-marah?" "Ini Ustaz suami si bapak tinggal di sapatuna sendalna tibalik." "Keun atuh Bu tibalik mah dosa teu?" "Henteu sih. Ngan goreng we," gitu kan. Hari ibu molotot nyentak sama suami dosa. Kade bisi maot udah we. Akhirnya
jep aja kan itu, waspadai kematian. Kenlah pirage sendal tibalik atau suami, bener tuh. Misalnya suami masuk rumah salah, nganur rumah tetangga, supe. itu problem perumahan yang seragamnya. Salah asup. Atau nih, Bro, kalau pengajian nggak usah pakai dress code. Nanti pas bubar sama suaminya juga ngalahin nu mana we. Ada bajunya saruanya. Bener, bahaya itu. Terus lah bebas ya, merdeka itu. Ria ya, syirik kecil. Ini juga tidak diampuni. Apakah orang yang syirik kecil, syirkul asgor itu diampuni dosanya? Tidak, sebelum istighfar, sebelum berubah. Saya mampir dulu. Saya kebetulan dari arah Cirebon masuk dulu ke rumah dulu sekedar cuci muka. Saya pakai peci ini. Kata anak saya, kenapa Pak nggak pakai peci ini? Rusak. Kebetulan kena air jadi rusak. Saya belum nyari toko lagi yang jual peci. Sudah saya pakai ini. Nah terus mending bapak mah nggak usah pakai kopiah gitu, atuh Pak meh kasep gitu cenah. Ya urusan kasep ulah dipamerkeun geus memang. Ya geus memang ti dituna bener teu. Terus saya tanya cenah bapak, "Geus, bapak sengaja pakai kopiah begini nih, topi-topi kayak gini nih supaya awet muda." Nah, awet muda eta baru dak TK marake nu kieu. Segan siga TK TPA. Sudah nggak usah ada ria. Itu kalau tidak istighfar tidak selesai itu urusan di hadapan Allah. Terus ada lagi syirik khafi, syirik yang smooth, dia tidak terasa sebagai kemusyrikan. Kan khafi. Kenapa Bu? Ibu teh meni rajin tahajud itu si akang keur ngaco gitu. Jadi tahajudnya karena si akang ngaco. Kenapa Pak tahajud ini besok promosi, bulan ini teh ada bulan promosi buat kenaikan pangkat. Tahajudnya buat promosi. Kenapa Dek tahajud? Besok mau sidang Pak. Jadi aku berlindung kepada Allah karena besok mau sidang. Siapa yang jadi Tuhannya? Sidang. Siapa yang jadi Tuhannya? Promosi. Siapa yang jadi Tuhannya? Suami. Tuhannya berganti. Ari suami selingkuh, apa yang harus dilakukan? Selingkuh lagi, cenah gitu. Ada perempuan, ada juga itu yang nanya kepada saya, kenapa kalau suami selingkuh perempuan tuh bisa? Hei, dangukeun. Kalau ada gembok bisa masuk kunci apa aja, itu gemboknya bagus rusak. Tapi kalau ada kunci bisa masuk ke berbagai gembok, itu bagus rusak. Hei gembok. Benar? Logika bukan. Kalau ada gembok segala rupa kunci asup, eta gembok alus gembok rusak. Mun aya hiji kunci asup karena segala gembok alus teu. Itu namanya kunci ajaibnya. Kadang kita ku bapak tuh mama gembok kunci. Suami nuk itu tong di pikiran Bu, suami selingkuh. Catat nih, makin kita pikirkan setan makin yuwaswisu fi sudurin nas. Cobain Bu, kalau ada kejadian seperti itu cuekin, antepkeun. Setan olohok itu asli. Cek setan teh teu mempan euy, udah we, tinggalkan ku setan teh tidak diganggu lagi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak kepada saya ngobrol, Ustaz saya pengen rujuk, istri saya cerai. Oh ya, emang kenapa gitu pengen rujuk? Itu istri saya teh juara pisan Ustaz, juara naonna sagala rupana, pokoknya pelukannya, iya dia cerita itu. Saya rada curiga ini, apakah selama nikahnya itu sah atau enggak? Itu aja pertanyaannya. Ini bapak cerai yang keberapa? Nggak tahu ya Ustaz, sebetulnya udah lama sih, tahun sekian, 2 tahun rumah tangga, 3 tahun rumah tangga saya udah cerai. Terus udah 5-6 bulan akhirnya saya balik lagi, istri saya melayani saya. Rujuk akan nikah lagi? Enggak. Terus sekarang cerainya gimana? Ya cerai sekarang mah.
Dan istri saya pergi langsung. Secara seksual Ustaz, juara hiji geus. Emang ente ningali juara 2 juara 3 di mana? Iya kan? Dia bilang juara cenah. Oke. Kalau memang juara, pertanyaan saya, kenapa Pak istri Bapak begitu nikmat, begitu mengasihkan, kenapa coba? Emang kunaon Ustaz cenah? Karena sepanjang ini hubungan seks Bapak dengan si ibu tanpa pernikahan dan semuanya diselimuti oleh indahnya godaan setan. Da jeung istri mah eueuh nu indah terus eueuh. Jeung istri da ku setan ge digoda untuk bosan. Karena itu Pak, di usia kita Pak, usia 55 tahun ke atas lah, sudah harus mulai jatuh cinta lagi, membangun lagi cinta dengan istri tercinta. Jangan ada baut. Bagaimana cara kita laki-laki mencintai istri? Perbanyak memberi kepada istri Pak. Cicing pokoknya 10%, awas. Asli Pak, perbanyak karena laki-laki itu akan semakin cinta ketika dia memberi. Punya mobil dipoles, dikasih bensin yang bagus, oli yang terpilih, dia makin cinta, iya kan? Dia punya jam tangan diusap, dilap, dia makin sayang. Diberi. Laki-laki itu akan jatuh cinta pada saat memberi. Itu. Terus misalnya ada janda, terus kita sering kasih, meskipun niatnya sodakoh, kadituna teh pasti dah. Niatnya mah sodakoh, eueuh. Kan itu ya. Teteh, nya jeung di kajandana teh sodakoh subuh, ngetrokna teh subuh. Eueuh gawe. Niatnya mah bukan modus, niatnya mah tapi kesananya akan jatuh cinta. Demikian juga ke istri Pak, waspadai kematian. Karena siapa yang anak boleh nggak kalau anak perempuan boleh nggak kalau bapaknya meninggal dimandikan bapaknya? Enggak, anak perempuan. Anak laki-laki boleh nggak ketika ibunya meninggal dimandikan anak? Enggak. Istri boleh nggak memandikan suami? Itu Pak, harus jatuh cinta lagi. Saya mencoba membangun itu dan saya jatuh cinta lagi kepada istri saya. Sekarang setiap saya dekat aja sama istri nggak geter dong. Asli nyanan. Asli Pak, ngegeter Pak. Sambil dalam hati teh ngomong, ono opo iki. Hayang naon ya geus ngedeg-deg. Betul, bahagia. Karena sekarang saya tinggal berdua di rumah kan. Kebetulan rumah saya dengan mertua ngarendeng. Jadi saya bikin, sebelum saya pergi kemarin ke Sabah Desa ini, saya bikin connecting door aja udah dibuka, nyambung ke rumah ke mertua. Aku nggak tuh ninggalin istri saya. Iya. Terus anak saya nanya, Pak nggak ganti mobil Pak? Enggak. Atuh Pak, meh update mung ke hanas ganti, orang mau cetak kawin di pan lieur. Enggak, geus we ieu we. Si eta kawin deui. Dah ya. Jadi jatuh cinta lagi Pak, banyak-banyak memberi. Udah Pak, kasih semua sama istri Pak. Saya sudah lakukan. Kenapa saya berani bicara ini? Karena saya sudah lakukan. Semua aset saya sudah saya berikan pada istri, pada anak. Istri, menantu, anak, cucu, besan juga sedikit kebagian. Kenapa? Karena saya pengen masuk surga tanpa hisab Pak. Dudi cek malaikat teh. Wah itu Dudi itu sadunya nangtung. Termasuk siapa yang dari Mesir teh, temannya Lady Dai teh, Dudi Al-Fayed. Oh meni protes temenang we. Dudi yes. Sampai semua nangtung. Cek malaikatnya bari kesel, Dudi orang Bandung. Wah orang nangtung. Masih banyak kan? Masih banyak. Cangkel malaikatnya bari ngaleos, nu kasep. Itu semua duduk, saya sendiri berdiri kan. Saya ditanya, harta istri mana? Tuh satu nggak ada cadangan, nggak ada. So, kenapa nggak ada cadangan? Saya jelasin kan. Rudet lah. Kalau istri saya 2, sok kebayang tuh. Satu di Prima, satu lagi di Cicaheum kan liar. Terus umur panjang 82 tahun, wajib kilir tuh. Wajib. Terus bisa nggak saya pergi sendiri umur 92 tahun untuk menemui istri kedua saya di sana?
susah. Kebayang kalau waktunya kilir teh pagi-pagi teh da dieum na pager. Terus beri liwat tetangga teh nanya, "Abah, keur naon?" "Moyan." Kebayang kan sok? Naon moyan meuni kasep, Abah eta di kameja nganggo jas. Kudu kilir. Coba lihat tuh. Kata anak muda teh, "Udah saya anter." Kan diantar tah? Nuhun diantar. Perjalanan Prima Cicahem kira-kira itu menjadi perjalanan menyenangkan atau nyeri awak? Itu saya sampaikan kepada malaikat, matak hiji ah. Terus sudah sampai di Cicahem, saya menemukan istri kedua saya. Istri kedua saya cantik tidak? Atau sama di jembel ngejepret? Sama apa? Ya wes, yang ini ajalah ya kita bikin rapi. Kata malaikat teh, make sense. Oh, wes, kehartos. Harta habis, iceta. Ya udah, wus. Surga tanpa hisab, edun teh. Udah apa? Mending ka surga dah lah, makan lama lagi gitu. Betul kita, saya juga besok nggak tahu masih ayah henteu kan. Udah kasihin aja, Bang. Kalau saya meninggal mau warisan tinggal mobil mungkin itu kalau belum kejual. Udah eta. Udah. Harta habis sudah masuk surga. Nanti teh ketemu di jalan sama istri saya. Umi, bapak kemana? Surga mi, bidadari. Edun. Umi, kunaon belum naik karena wus belum ke surga. Ini LPJ, laporan pertanggungjawaban. Apa kata saya beri nyarane? Hakan ta. Beres. Aman kan? Sudah Pak, kasihin aja Pak. Kasih. Asli Pak, ini bukan nyuruh iseng-iseng, enggak, asli. Senangkan, bahagia. Sok kita umur berapa Mas? Umur sapiro saiki Mas? Ya? 69. Masih muda. Iya. Saya aja 71 Mas. 69. Masih suka belanja nggak? Udah enggak ya? Yang perlu-perlu aja belanja juga, pergi ke toko naon. Benda-benda kecil itu perlu lah. Itu laki-laki. Terus lihat medsos teh, hanya berita aja yang dikejar laki-laki. Perempuan keranjang kuning, di check out henteu geura. Sok keranjangnya di check out henteu. Iya. Dan itu teh Masya Allah, tara di check out kan. Sok kebayang perempuan apa sampai umur 70 80 itu masih Pak, masih belanja Pak. Sok sekarang lebaran tak ke pertokoan, saya sarankan jangan beli baju baru. Itu mau untuk ukuran angkatan Bu Roro itu baju baru. Kenapa? Kita dulu baju baru tuh hanya lebaran kan? Sepatu baru hanya lebaran kan? Anak sekarang belum rusak udah beli. Jadi udah nggak perlu baju baru. Tahun kemarin saya ngelihat ada pasangan suami istri pakai batik sarimbit. Alah, itu munisi ke zaman Majapahit. Ini asa jadul pisan. Nggak usah sarimit lah. Kalau perlu khusus warga komplek Bumi Prima lebaran disarankan pakai baju Persib. Yes. Beres. Ya, untuk sholat id pakai baju Persib. Jadi nggak usah. Bu, bapak teh habis-habisan cari uang. Kemarin pensiunan ada uang apa namanya? Tambahan THR pensiunan. Gembira kasihin ke istri. Istri dengan senang hati belanja. Ya. Bapak nu capek teteh nyari uang. Sudah bapak capek kasihin ke istri, istri bersenang-senang belanja. Sudah bersenang-senang belanja, yang dibelanjainnya dapat untung, ya. Suami rudet, istri senang, nu untung piknik ke Singapura. Terus mereka di Singapura para piknik karena untung dari dagang mereka. Kita setruk Pak. Mikiran bayaran pandirnya. Cik atuh Bu, meskipun ibu tidak berperasaan, cik atuh ulah tega-tega teuing. Oke.
Hati-hati musyrik apa? Musyrik khafi tadi, hati-hati. Termasuk lebaran sekarang ini jangan ada musyrik khafi. Kenapa Pak? Beli baju baru? Lebaran atau isin. Nah, ria. Kenapa? Beli kue udah ke profesional aja. Kalau di kompleks kita ada yang ahli bikin kue, biar dari dia. Sampai nanti tetangga ke tetangga ngobrol, saruanya kue enak gitu. Kan rame, guys, aman ya. Tekudu jadi riweuh lah. Kalau datang ke rumah saya insya Allah nggak akan ada kue itu. Saya paling bala-bala nggak goreng langsung, pakai sambal pilihan, ada sambal pedas, ada sambal kacang, beres, guys. Semua tamu juga ngomong yang datang, Ustaz ini seger di mana-mana, tepung ya gitu, tepungan digoreng. Ya beda cina gitu. Ya udah kita berani, bukan berani ya, dan naonan atau sok. Dan kamu apalagi ibu-ibu yang bikin kuenya di rumah Pak, ya Allah, sampai anaknya minta, mama minta nanti buka, ente jauh teh nanti buka, udah buka puasa teh, anaknya minta mana mama bikin tutup. Jahat pisan, emak jahat, aduh. Oke, jadi waspadai ya. Nah, ini hal-hal yang secara deskriptif saya sampaikan. Waspadai, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan salah bersikap, berbuat. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berpikir yang salah. Contoh berpikir yang salah, ini handphone saya simpan di meja. Saya tahu handphone saya di meja, fix, tidak lupa. Terus saya cari handphone di taman, saya cari handphone ke rumah ibu ini, ke rumah ibu itu, ke rumah bapak itu, terus nguriling saya cari handphone, padahal saya tidak lupa dan sangat tahu bahwa handphone saya di meja. Punten, kegiatan saya mencari handphone itu cilepeung bukan? Cilepeung. Tugas saya dekati mejanya, pantaskan kita ambil handphonenya. Rizki ada di mana? Allah. Yakin Allah pemilik uang? Ya, Allah pemilik. Allah pemiliknya. Karena Allah yang memberi rizki, karena Allah yang memiliki rizki, boleh nggak saya cari rizki ke Jerman, ke Amerika, ke Jepang, ke pabrik, nyogok sana, nyogok sini dalam rangka mendapatkan rizki? Punten, oke nggak nyogok, laku kurilingan lah sampai kesana kemari nyari uang, sampai istri juga marah sama suaminya. Cik atunya keluar tuh hayam nggak subuh-subuh nggak kongkorongok hari manengan sare atuh. Atuh besok nanti suaminya keluar kongkorongok subuh-subuh. Iya. Istri cilepeung nggak istri nyuruh suaminya gitu, cik atuh cari rezeki teh, cilepeung tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hati-hati, tugas kita ibadah, jangan sampai waktu kita habis mubazir, waktu kita habis tidak membangun iman, tidak membangun amal soleh. Jadilah dokter yang bisa dengan ilmu kedokterannya dia semakin beriman, dengan ilmu kedokterannya dia bisa beramal soleh. Jadilah seorang apa tuh ya, ada profesi yang dekat mah ya, yang nyari uang dari kesusahan orang mah arsitek ya. Arsitek merusak alam itu, gunung dipugar ya, tangkal ditebang ya, buat apa? Buat memenuhi benak dia kan gitu. Itu arsitek. Jadilah arsitek yang semakin dalam imannya dengan ilmunya ya, dengan profesinya yang semakin bermanfaat. Itu luar biasa itu. Hanya sekedar sementara ini kita menghabiskan waktu hanya memenuhi keinginan saja, hanya pengen ini saja. Jadi dokter terus hanya pengen dia bikin target pasien sekian, dapat sekian, karena saya punya target pengen beli kebun, pengen beli kebun di depan gedung putih. Wah, dari ngalamun tong kagok ya, mengalamun irit mun urang boga duit 3 juta, nah kagok 3 juta ya, ngalamun mah 200 triliun tong kagok ya, benghar pokoknya. Terus pada saat meninggal Pak, jangan lagi pesan-pesan Pak sama anak-anak, nanti Papa kalau meninggal ya tolong makamin di sebelah kuburan nenek ya, Papa pengen dekat sama nenek sama kakek.
teu kudu pangeus kumaha nu hirup we lah. Iya, sok bahaya tuh bro kalau seandainya ada seorang istri atau seorang suami, seorang bapak atau ibu yang berpesan sama anaknya, tolong ya kalau ibu meninggal kuburkan ibu, ini harus kuburkan ibu di depan rumahnya Pak Dudi. Liar tuh kau orang. Liar tuh kan, dijual salah, dijual salah. Jangan ada amanat-amanat seperti itu, guys. Urusan nu maut mah urusan nu hirup, betul? Urusan rizki urusan siapa? Tugas kita dekati Allahnya, ambil rizkinya. Saya jadi dokter, ini pasien semua titipan dari Allah. Saya yakini dari Allah. Saya harus layani dan harus saya sembuhkan satu-satu dengan optimal, ya kan? Kira-kira saya jadi baca jurnal nggak tentang kesehatan? Ya, saya baca buku nggak tentang kesehatan? Saya cari lagi ilmu, saya tanya sana sini, browsing dan lain sebagainya saya baca. Untuk apa? Untuk menyembuhkan semua titipan Allah. Kira-kira saya akan jadi dokter hebat gak sih? Kalau sudah hebat rizkina ngucur tuh. Tetap lakukan semua karena Allah. Kalau kita lakukan semua karena Allah, maka semuanya akan menjadi rizki yang besar. Ibu, itu badan milik siapa? Dari siapa dititipkan? Kebayang tuh ibu dititipi badan oleh Allah. Allah tuh yang maha agung, nggak usah oleh Allah lah. Ibu dititipi satu benda oleh gubernur. Oh, itu dijaga. Bukan hanya dijaga, malah terjadi pembelaan terhadap gubernur. Eta di mana? Bapak aing. Ya, ketika ada orang yang ngomong bapak aing, saya ngomong, oh bapak maneh, guys. Dah lain bapak aing eta mah, kan gitunya, bapak urang mah tos maot kan itu. Ya nggak ada apa, silakan saja pembelaan mah bebas. Tapi yang jelas akan dijaga kan itu, titipan. Ini titip, Bu, suami titipan dari siapa? Pernah ibu marah sama suami? Edun tuh sih. Istighfar tuh sesudah marah. Dari isuk amak deui. Jangan Bu, coba saya pengen tahu apa kesalahan suami yang membuat ibu marah, yang sehari-hari aja. Nggak peka. Peka itu bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia peka itu artinya torek. Bener tuh? Jadi suaminya tidak torek, tidak torek, tidak sensitif. Seperti apa sensitifnya? Nyenaon. Ustaz, suami saya mau itu perhatian pisan. Eta saya suruh, Pak, perhatiin istri Pak, kamana-mana tuturkan. Bener tadi tutur-tutur kacai, kamana ditutur-tutur. Bapak tuh nanaon anu tutur-tutur. Pan mama pengen perhatian dari aku. Liar pan so. Ketika suami tidak cukup peka untuk memperhatikan ibu, bersyukurlah karena ibu mendapatkan perhatian dari Allah, tidak dari suami. Mending dari Allah, mending dari suami. Sudah, nggak ada masalah, nggak ada. Sok naon deui. Bisi ambaknya, ambak kete maot pan bahaya. So, suami tidak peka nggak apa-apa, Allah yang merhatiin kita. Oke, yang lain apa lagi? Kenapa? Gampang marah. Ada suami yang gampang marah? Banyak. Oke. Dan kita tahu dong kenapa suami gampang marah? Penyebabnya kita sering tahu. Penyebabnya kita karena melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Misalnya hitut di mana wae. Itu mun geus pun bojong mun geus itu turang bawana yang ngetepel itu. Ya sudah. Dan tidak mungkin laki-laki marah begitu saja kecuali karena ada penyebab. Enggak Ustaz, suami saya mah tanpa penyebab juga pasti ada. Penyebabnya bisa dari eksternal, bisa dari internal hatinya, bisa dari keluarganya. Mungkin dari luar datangnya. Ya sudah, kalau kita tahu suami kerang-kerung, siga tukang karung kurang karung. Udah kita bikin aja iklim yang membahagiakan ya.
Nggak usah, jangan disapa kali suami mulai kia datang ke rumah teh. Ulah ditanya, "Bapak kunaon?" Teu kudu, teu kudu. "Bapak kunaon?" "Teu." "Kunaon?" "Ih, kunaon?" "Bulatak." Hari bapak. Nggak usah ditanya. Kalau suami sedang begitu, layani saja. Saya sering itu karena saya memikirkan sesuatu sampai ke rumah teh kerung. Istri saya teh datang, nggak banyak tanya. Siapin air minum. Kesukaan saya kopi. Yang disebut kopi teh hideung, pahit, tidak manis, itu kopi. Kalau manis kolak. Kolak kopi ya. Kalau tidak hitam bukan kopi itu ya, itu aja. Nah, kopi. Istri saya teh bersimpuh saja di bawah di kaki saya, dia mijit saya, nggak banyak cerita, itu teh tenang. Tenang Ros, "Bapak kunaon?" Enggak. Sampai saya pernah nanya, "Umi kenapa nggak pernah nanya Bapak kunaon?" "Ah, Umi percaya Bapaknya bisa nyelesainnya, buat apa lagi ditanya," gitu. Saya percaya suami saya logis kok, bisa menyelesaikan. Kan istrinya kadang-kadang sok tahu bari teu bisa meresan. Sok tahu bari teu bisa meresan. "Kunaon Papa?" "Itu aing digaplok ku tatangga." "Oh, nyaji kumadinya we." Kan gitu berhenti beres. Itu istri saya duduk bersimpuh, aniper, dipijit kaki kiri saya, karena yang kiri itu relatif tidak berfungsi kan, di mobil itu tidak mijit apa-apa, diem, pasti cangkelnya banyak. Iya, saya usap kepalanya. "Umi meni soleha gini, mun aya dua min hiji di dieu." Ame saimbang ame saimbang hiji di dia penjuara. Udah, insya Allah bapak-bapak udah ikrar mau ngasihin semua ke ibu. Pengen ke surga kita tanpa hisab insya Allah. Tong pedit Pak Omar, karena pelit itu akan menghilangkan cinta Pak. Betul. Pelit itu akan menghilangkan cinta. Biarkan saja dia senang Pak, kita biar dicatat saja oleh Allah. Sok non deh masalah yang membuat ibu marah sama suami. Balik deh itu. Ya. Kenapa? Ya, yang bertiga tuh. Yang bukan hanya rahasia berdua, yang kita semua tahu itu teh penyebab umum dari marah. Biasanya dinasehati ya, nggak mau kalau suami dinasehati, nggak mau itu aja. Kalau dikasih tahu. Itu ya. Nah, betul. Saya kan iya umum. Tadi sudah saya tanyakan itu. Ibu pernah menasehati suami? Berubah jadi baik. Nah itu udah aman. Terjawab kan. Artinya suami mah bukan untuk dinasehati. Makanya dari kejadian itu saya sudah entah visioner entah apalah. Waktu beres akad nikah, apa yang saya lakukan dengan istri tercinta? Saya minta izin kepada mertua. Saya nggak akan kerja ya Pak ya. Nah, cenah hayang diajar agama heula. Oh mangga. Bapak saya, ibu saya, mertua saya ngomong gitu. Saya belajar agama 5 tahun Pak. 5 tahun saya belajar agama bersama istri. Sudah kesininya nggak ada masalah. Istri saya baut, langsung saya nanya, "Hari Allah resep tekan ubod henteu seuri atuh beres." Gitu. Iya. Simple aslinya. Pas giliran saya pelit, istri saya nanya, "Hari rezeki dari siapa Pak?" "Dari Allah." "Allah pemilik rezeki ya?" "Iya. Allah suka ngasih, nya Allah mah bager." "Aya teh nya nu pedit leuwih ti Allah." Itu teh saya langsung malu gitu kan. Langsung malu itu. Beres. Semua masalah dijawab oleh al-Islam. Perlu marah sama suami enggak? Perlu menasihati suami enggak? Apalagi suami nggak usah dinasihati, ajak diskusi. Udah suami ini selingkuh, tanya, "Pak, itu ada teman selingkuh suaminya." Suami itu mulai curiga, "Ceng, kunaon dia?" Kesindiran kan, "Ceng, nggak, aku mah pengen tanya aja. Kira-kira yang pantas dilakukan oleh istrinya harus gimana ya itu?" Si Bu Yanti mah main cekek wae. Ulah cekek Bu Yanti rungkuk. Ya. Nah, itu kira-kira harus digimana ini? Kira-kira jawaban suaminya apa? Jangan terserah dia, jangan pipiluan. Enggak, dia nanya sama aku. Apa yang harus aku lakukan katanya. Mulai suaminya teh nggak mau ngejawab teh gini. Oh, ya udah, jangan ikut-ikutan urusan orang. Kayak suaminya nanya, ini man
nanya aja, siapa tahu ada usul saran dari bapak. Dah besoknya tanya deui. Eta teh kaluar teh, Pak babarengan teh unggal ngantor, Pak. Sarua pisan jeung nu urang gitu nya. Ah, itu mah sudon. Oh, dah. Gitu ya terus. Jangan maneh nya nggak suka Bu, suami dinasihati nggak suka. Tapi mintai dia pendapat. Mintakan kepadanya saran. Ya. Saya yakin saran dan pendapatnya, kalau laki-laki memberikan saran dan pendapat umumnya akan dilakukan oleh dirinya. Laki itu konsisten. Karena perasaan laki-laki halus. Jauh atau dengan perempuan. Jauh bisa. Asli patah tek celi Pak, jauh. Mereka teh nampaknya indah, nampaknya halus, seperti berperasaan, padahal seperti kupu-kupu yang memiliki sengatan yang kupu-kupu beracun. Nah, indah tapi sekali menyengat kita bengkak. Gitu. Sok perasaan perempuan yang halusnya belah mana? Cik, halusnya perasaan perempuan di sebelah mana? Kapan? Hah? Kalau sedih mah egois, bukan perasaan itu mah. Ya. Justru kita laki-laki ketika sedih dan tertekan, kita tahan untuk tidak nampak dan tidak mau bikin susah istri dan anak-anak. Jangan ada yang tahu. Itu perasaan kami untuk menjaga perasaan kamu. Iya. Iya, tahu-tahu sakit karena itu, tolong bahagiakan kami, jangan kau biarkan kami sakit. Jangan berkata-kata, siapkan menu sehat. Dan menu yang paling sehat dari istri apa coba? Senyum. Nikah coba. Bukan. Menu yang paling sehat dari istri bukan izin menikah, bukan. Itu namanya ngajongklokeun. Tapi menu yang sehat dari istri adalah taat. Dan taat itu mudah, tapi godaan setannya berat. Hati-hati kita meninggal dalam keadaan tidak taat. Cukup saum, sholat, taat, beres surga itu. Hati-hati. Nggak usah ada usul saran sama suami, taat aja udah. Tapi suami saya nggak pernah mandi, taat. Antepkeun. Ajak hujanan pasti mandi. Pak antar ke warung, suami nggak pernah mandi. Pak antar ke warung make payung, terus pura-pura payung nate hiber. Bapak jibrek, Pak ibak Pak bisi lebet angin kan beres. Banyak cara. Hah? Kalau kemarau gubragen di kebun ararate kan. Ararate. Udah pokoknya banyak cara lah, ada 1000 cara ya kan. Sok, apa perasaan perempuan yang paling halus apa? Itu bukan suara suami meninggi, tapi persepsi kita menganggap dia marah, padahal tidak begitu. Sudah tahu suaminya orang Batak, sementara kita istrinya orang Solo. Tak nyambung lah orang Solo dengan orang Batak, ya kan? Mama, coba lihat kau pakai lipstik, mana aku lihat muncung kau. Pentengenahan orang Batak mah gitu ini. Muncung kau macam paruh beok saja mama. Itu teh udah halus itu teh Bu. Udah halus. Ada persepsi istri yang takut kepada suami, apapun seperti apapun nada suaminya, itu dirasa sebagai amarah. Itu hanya persepsi, sebetulnya enggak. Ada satu saat nih Bu, resep saya pernah gitu sampai istri saya mengerutkan dahi. Bapak, saya rada tinggi nih nadanya. Bapak, dia nggak banyak nanya lagi, dia langsung nyamperin, dia langsung peluk saya. Iya, langsung peluk, dicekek pingsan. Iya, jadi nggak usah, pokoknya peluk, deketin. Mau gimana ini, tiba-tiba naik gitu. Jangan ada gengsi ya Bu ya. Setan ikut diskusi, jauhin suami kayak gitu, jauhin. Mau centong.
Saya blok. Nggak usah ikut diskusi dengan setan. Udah, ketika suami seperti itu, lawan setan. Apa yang harus kita lawan dari setan? Apa yang paling kita tidak mau? Paling malas kan nanya orang yang sedang kesel. Lawan. Mama pulang dari mana? Jam segini baru datang. Dari depan sayang. Mau minum? Atau mau dipanguyupkan? Atau bu, sing harus punya selera humor. Ya harus punya selera humor. Kenapa? Nu serius maut, nu humor maut. Pikiran weh. Cik mending rada seserian tapi ke surga atau bau terus. Itu mah persis seperti orang yang pengen panjang umur. Ustaz, apa sih resepnya panjang umur? Naon atuh? Saya nanya kan, ngarokok tuh? Henteu. Sok ngopi, tara. Selingkuh? Henteu. Main? Jarang sih. Makan enak gitu? Jaga dong kesehatan. Terus jangan naon panjang umur. Hidup sudah terjajah gitu, pengen panjang umur udah tuh sih. Kalau saya tidak pengen panjang umur, pengen merdeka. Punya istri yang nadanya nggak flat sih, selalu dinamis dan tidak pernah ya. Itu pan nemu nada istri flat mah pan bahaya. Bapak mau ke mana? itu flat. Apakah Bapak bawa oleh-oleh? Itu bahasa yang flat. Ya oke. Waspadai perlu nggak persiapan menghadapi kematian? Jangan stres. Jangan. Kata Rasulullah, persiapkan kematianmu. Betul. Artinya apa? Waspadai bukan menyiapkan. Perlu bawa bekal untuk menuju akhirat? Tidak. Saya pernah diundang ke HI untuk sebuah seminar di Hotel Indonesia. Seminggu datang saya ke sana. Bawa karung, kompor, kalapa, ikan, bebekalan ya pokoknya nama. Di lobi teh ditanya apa itu? Bebekalan. Kunaon bisi teh disuguhan. Kira-kira pantas nggak saya diundang ke Hotel Indonesia bawa bekal seperti itu? Pantas tuh. Kalau sudah masuk surga sudah all in kita dapat. Ya, dah nggak usah bebekalan. Ibu sodakoh kenapa? Bebekalan bukan, nggak usah. Sodakoh karena Allah. Kenapa ibu sodakoh karena Allah? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang nyuruh sodakoh. Saya sodakoh, pasti Allah balas. Beres? Udah. Ibu kenapa baik sama suami? Allah yang nyuruh. Kenapa ibu sama suami seri-seri? Boga bibir. Untuk boga tamu aseri orang hese. Udah. Enteng kan? Udah dibuat nyaman aja Pak, Bu. Udah. Jangan rudet lah ya. Udah. Waspadai, jangan mempersiapkan kematian. Ada Kang, beli makam di San Diego Hill. Kapal dong suami istri samiliar ya tambah. Banyak yang hari maut ngeralap di laut. Tentu beres itu teh. Udahlah, urusan dikuburkan mah kumaha nu hirupnya, mau di mana juga bebas lah. Saya sengaja rumah saya dekat 200 meter ke makam, ke belakang rumah tuh 200 meter makam. Anak saya nanya, protes. Kenapa Pak rumah teh dekat kuburan? Gampang. Gampang kumaha di mana kalian nggak ada, Bapak maut kan bisa sorangan. Enteng atuh. Nya sendiri we ngageuleuyeun. Gubrak beres. Dekeung atuh Kang. Saya pernah diajak Pak RW, Haji ke dia cenah. Naon? Belakang yuk, naon ka makam? Naon ka makam? Ayo cenah. Jalan saya ke makam. Tah engke Pak Haji mun maot di dieu, tah si ibu di dia. Disiapkeun eta. Asa unggal ningali halah urang. Saya kan pergi tuh ke makam ke situ, halah urang eta. Udahlah kumaha nu hirup. Yang jelas kita waspadai jangan sampai pas marah, pas maut. Suami pulang di pipi ada lipstik. Ibu marah, pas marah ibu maut. Husnul khotimah, sul khotimah. Atau ku ibu digaplok suami, plok, maut. Siapa? Pembunuhan bukan. Imam sholat, panjang. Sholat Isya rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat, rakaat kedua Ali Imran 100 ayat. Panjang kan? Yang jadi imam nama gagah Al-Hafidh. Penghafal Quran. Tapi ada nggak makmum nanu ngutruk?
terus keur ngutruk teh maot. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Udah, kalau mau jadi imaman para rondok, kalau mau panjang sendiri, ya kan? Sendiri. Itu ibu sok tidur teh bu, sing geulis, sing sudah cantik harum. Sampai suami teh nyaman gitu tidur di sebelah istri teh. Jangan sampai suami teh rek nonggongan sieun doraka, rek nying hareup mulek. Serba salah kan? Mau menghadap mulek, aduh ya Allah. Sampai akhirnya jaga jarak suami teh. Papa kenapa tidur pakai masker? Flu. Padahal mah banyak kan suami bangun tidur sakit kepala, dianggap nate kolesterol. Padahal mah mulek nate zat asam. Zat asam. Sok pusing sengit dia punya. Saya sudah kan ngasih resep garam Himalaya dengan surawung, udah tahu kan? Garam Himalaya rendos, peres, diemin 5 menit, cairannya udah diperes teh udah. Terapkeun udah 5 menit ada proses kimia kan? Terapkeun we, udah hilang bau kelek, ganti bau surawung. Iya. Udah pokoknya mah gitu ya lah. Ya. Bau pepes. Dibuat nyaman semuanya, jangan, hati-hati, waspadai kematian. Di antara mewaspadai kematian, jangan sampai tabungan kita berlebih. Ingat Pak, perintah akimis sholat wa atuz zakat, setiap menegakkan sholat itu harus diwujudkan dengan bersodakoh. Buat kita Pak, suami sodakoh ke istri aja lah, ke istri, anak-anak boleh ya, nggak usah, tidak selalu harus keluar kan, langsung tunjangan hari Rusli cenanya. Itu apa namanya, setiap sholat harus dengan sodako. Kenapa? Karena orang sholat adalah orang yang bertemu dengan Allah. Ketika sudah bertemu dengan Allah, dia sudah kagum dong kepada Allah, benar tuh? Kalau sudah kagum kepada Allah, kira-kira harta mengagumkan nggak? Wujudkan, buktikan kalau harta tidak mengagumkan, bersodako itu. Saya sudah menghabiskan semuanya, Pak, dan saya nikmati ini. Nikmat tuh bukan nanaon, teh akhirat teh hayang nanaon. Sok apa membahagiakannya uang? Nyaman pada saat bayar, benar tuh? Supaya kita tidak harus rudet. Udah jangan banyak bayarin, beres. Udah beres. Bapak punya rumah 4 Pak, harus bayar pajak semua, pajak dan zakat dan lain-lain. Nutilu pasikeun Pak ke barudak, beres, sudah, kita mah satu aja. Dan rumah kita juga tidak terlalu besar supaya PBB-nya nggak terlalu mahal. Iya cukup, udah berdua mah tuh, kamar tidur, ruang makan, ruang tengah, ruang tamu ya, terus kamar mandi, dapur, udah 30 meter persegi cukup. Halaman aja lah buat olahraga 2 hektar. Mesehat. Jadi dibuat sudah, waspadai kematian. Jangan sampai kita sibuk tidak membangun iman ya. Waktu kita habis oleh ngurus rumah ayo. Oleh ngurus tanah, ninggalian sertifikat, bayaran PBB. Ya Allah, sudahlah. Ya, saya ingat anak saya protes, kenapa Pak dijual? Pindahin ke madrasah, orang wakafkeun meh jadi pahala. Kenapa Pak dijual? Pindahin. Semua yang saya punya di kota Bandung ini saya pindahin ke sana semua. Beres kan? Anak saya dulu kerung, Papa, padahal kan itu lumayan buat kita-kita, kata mereka, adik kakak ngobrol. Setelah begini saya bilang sama anak saya, daukeun doa Bapak ya. Kalian tuh nggak usah dari Bapak. Insya Allah kalian akan mampu jauh lebih mampu dari Bapak. Bapak yakin. Udah, saya nggak, dan memang ternyata terbukti ternyata bubuk roti di Numata. Kukituna hulu aki panghipuna itu. Nah gitu ya, udah beres. Anak saya nggak usah harus saya pikirin, itu urusan dia, ya kan? Udah beres semua. Sekarang mereka baru melihat betapa santainya bapak mereka, kan tenang, wah bayarin, nikmat, nikmat. Tidak usah harus ini harus itu.
Pas giliran saya pergi ke Samsat untuk memperpanjang STNK, ada orang Samsat bilang, tos beres pak. Nikmat tuh sih. Pergi ke apotek pengen beli obat, gratis. Pergi ke rumah sakit pengen dirawat, gratis. Pergi ke POM tah di Ciberem, gratis. Asli irit pisan. Bukan pom bensin punya siapa itu. Ya memang kalau datang, kalau nggak punya duit tinggal telepon aja ke Diki ya, Kang di pom ya, kalem gitu udah beres. Diki bulin. Iya, sok naon sok aina naon bayarin, bensin gratis, rumah sakit gratis, obat gratis. Handphone ini, nomor ini dari sejak tahun 97 saya pakai nomor ini. Itu pernah bayar ke Telkomsel. Atau tiap mau bayar teh udah saya nggak ngerti, antep we. Enteng teh hirup. Enteng pisan. Enteng pisan. Malah ada janji juga kalau saya mau nikah lagi gratis. Yes. Baik hadirin, itu saja. Pokoknya siap-siapnya bisi merarawat pak. Kasihin udah sama ibu semua ya pak ya. Asli pak. Dan tek celi ya. Kalau bapak sodako ke madrasah, ke ustadz, kemana termasuk ke majelis talim, kalau bapak bersodako dibalasnya kali 10 pak. Tapi kalau bersodako ke istri, ke anak-anak, sab'a sanabila min kulli sumbulati mi'ati habba, berlipat-lipat balasannya. Dah ya udah kasihin aja lah ke istri. Jeung di kita dimana kita meninggal, kita tenangkan meninggalkan istri yang cukup gitu kan bekalnya. Bener tuh. Kenapa hari hak waris istri dari suaminya kalau meninggal berapa? 1/8. Kenapa 1/8 sementara anak lebih gede? Ini pertanyaan. Kenapa istri dapat 1/8 sementara anak lebih gede? Kenapa? Hah? Kenapa? Bukan, karena anak laki-laki harus merawat ibunya, mun teu boga budak lalaki. Itu teh peringatan buat suami, karena hak istri hanya 1/8 pak. Kasih dari sejak sekarang lah itu. Gitu, berikan semuanya sama dia supaya dia mendapat 1/8 pun tidak terasa kecil karena semua sudah dia pegang. Beres kan? Itu maksudnya. Kenapa perempuan dapatnya setengah dari laki-laki? Dari sejak sekarang kasih bekal. Dan laki-laki mah dikasih 2 bagian juga sudah dapat bekal ilmu, kreativitas dan tugas untuk cari nafkah. Perempuan dari sekarang kasihnya. Rada beda batur mah teu kitu. Ini pikiran saya ketang. Tapi udah memang begitu hikmahnya tuh. So kenapa perempuan dapat setengah, laki-laki 1? Padahal tidak dapat juga laki-laki mah ada cari nafkah kan? Kasih dia. Kayakan anak perempuanmu supaya dia tidak dihinakan oleh suaminya. Biarkan dia punya pegangan untuk bisa taat kepada suaminya dengan tenang. Tah eta. Saudara-saudara sekalian. Alah salah. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada yang mau ditanya? Silakan. Atau udah lengkap? Sudah puas ya? Mungkin bapak-bapaknya. Oh silakan. Monggo Pak. Pak Ibu mau nggak? Silakan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada beberapa ceramah juga. Nggak tahu dia atau serius dia. Cuma saya mau penjelasan Pak Ustaz. Apakah benar kalau suami takut istri itu ada jaminan masuk surga? Terima kasih. Juara. Ya betul. Apakah suami takut istri itu tidak akan masuk surga? Insya Allah Pak, kalau kita mah sesuai dengan amal-amalan kita. Yang pasti masuk neraka adalah istri yang menakutkan. Ya, Bu, jangan ibu jangan seneng Bu kalau bapak takut sama ibu. Sumpah demi Allah kami tidak takut sama istri, hanya perasaan kami tidak layak untuk ngelawan sama istri. Iya, aslina
Ada nggak yang takut sama istri? Nggak ada kan? Hanya kita tuh selalu berpikir dari dulu, dari sejak awal setelah akad nikah ya, kita punya perasaan takut istri kecewa, bener tuh? Semua perasaan laki-laki gitu, bener tuh? Asli nak, asli Siti, asli, asli Siti, tuh. Semua laki-laki takut. Ada yang ini takut mengecewakan. Tapi ada istri yang sejak awal akad nikah selalu saja menyatakan kecewa, ujungnya terasa-asa laki-laki jadi pemarah, hadir reaksi psikologisnya, reaksi psikisnya hadir seperti itu. Semua laki-laki ingin membahagiakan. Semua laki-laki kalau punya uang yang dipikir anak sama istri, benar tuh? Pemikiran istri batur. Dan satu hal lain, satu hal, istri tanpa perasaan. Ada nggak istri yang suka ngomongin suami deket temennya? Kacau salaki urang kunaon. Tadi hulu tukang sayur dileg-leg. Itu ada yang ngomong gitu kan? Eta hulu tukang sayur makaning make helm sih ya. Tapi suami ada nggak ngomongin istrinya di kantor di mana? Ada nggak? Nggak ada. Suami ngomongin istri itu nggak ada. Mun ngomongkan istri orang ada. Iya, ngomongkan istrinya nggak ada. Jadi laki-laki relatif ahli surga, Pak. Meskipun kita termasuk orang yang takut istri, cek istri, tenenaon lah dicap takut. Sebetulnya kita bukan takut ya. Kita hanya takut kecewa, takut dia marah. Sebab kita tahu kalau dia ngamuk sok sebulang bentor. Kadang sok istri ngamuk, kadang-kadang kenteng ge beak dileg-leg. Wewe digayeman siga kuda lumping. Bener. Iya. Jadi kita khawatir itu terjadi. Sebetulnya bukan takut secara harfiah ya, takut secara fisik, takut berantem, gelut, smackdown, enggak. Malah saya sering menyarankan Pak, kepada istri-istri yang sering mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, saya sarankan kepada istri-istri seperti itu, latihanlah taekwondo atau kungfu atau silat atau apa saja, di mana suami gak kena, pas suami najong ngagajleng kalau aduh ibu jadikan aku muridmu, jadi beres sebenarnya. Itu saran saya kepada ibu-ibu, nggak usah lapor polisi lah kalau ada suami KDS, ibunya aja sing hebat, sing jagoan gitu kan. Kalau bahkan ketika pasangan kita, maaf ya, ketika pasangan kita NPD, ini yang menakutkan kan, ketika pasangan kita narcissistic personality disorder, yang selalu aja bawaannya teh nyalakeun we, bawaannya teh dia aja yang untung, nggak boleh orang lain untung teh, itu ada yang seperti itu. Jangan diceraikan, biarkan dia dengan penyakitnya, kita pasangannya harus kuat, itu aja. Jepang tidak pernah merubah tsunami jadi hilang, gempa jadi berhenti, tapi Jepang membangun dirinya untuk menjadi kuat menghadapi tsunami dan gempa bumi. Mending tsunaminya berhenti, mending orangnya kuat. Mending gempanya berhenti, mending Jepangnya kuat. Jepang jadi kuat, bukan gempanya yang berhenti. Jepang jadi kuat, bukan tsunaminya yang berhenti. Tah, contoh etama. Suami tetap hidung, penting orangnya tetap menikmati. Benar? Nggak usah suami dirubah jadi putih, tapi kita menjadi orang yang bisa menikmati hitamnya suami. Suami kita kan hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Ya. Baik, berikutnya satu lagi. Di depan. Dia mah bukan curhat, dia mah mengadili. Enggak. Kalau fenomena zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang itu udah namanya pernikahan itu udah tersisih Pak. Betul. Ngapain nikah dengan nantinya ada Setuju itu. Terus keduanya, anak-anak zaman sekarang juga kalau menikah itu hanya beberapa waktu pisah lagi. Apakah itu ada juga pengaruh dari orang tuanya? Karena beberapa pengalaman dari teman-teman saya bahwa kalau anaknya akan menikah pasti yang ditanya, ini untuk anak perempuan ya, mungkin juga pengalaman untuk semuanya juga, bahwa pasti yang ditanya suami kamu sedang kerja di mana. Apakah dari cara
bagaimana membangun rumah tangga agar bisa sakinah mawaddah warahmah, tapi bukan ditanya tentang pekerjaannya. Itu bagaimana? Yang saya tanya kepada anak saya ketika akan menikah, kamu siap membuat istri kamu mengerti tentang al-Islam? Insya Allah, kalau siap, lakukan. Ajarkan sama istri kamu al-Islam. Dimana kamu rumah tangga hanya 2 bulan kemudian meninggal, kamu jadi ahli surga. Iya kan? Dimana kamu kerja? Di Telkom, Pak. Bagus, kawin. Pas ditinggal itu bener dagang teh kotak di Telkom. Tenan naon oge sih nya, tenan naon oge kan hanya ulang ngaku Telkom, tapi memang dagangna di Telkom. Saya kerja di Jalan Japati, Pak, di Telkom. Oh, gaya. Oke. Itu jangan buat kita yang hadir di sini jangan hanya kerjaan, nah dari rezeki mah dari Allah ya. Udah, kita percayakan saja rezeki itu pada anak-anak kita insya Allah. Terus saya sedang mengamati ini kenapa terjadi tiba-tiba divorce di usia hijau perjalanan rumah tangga. Saya tahun 83, berarti tahun ini 43 ya, 43 tahun ini, 43 tahun tanpa bertengkar, Pak. Nggak pernah saya berantem sama istri, nggak pernah. Hanya melakukan silent war. Perang cempling gitu. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jadi kalau saya kesal, Pak, sama istri, itu saya selalu transfer ke istri. Kalau kesel nih, ada kesel, ada pengen nyekek, ada. Yang nyekek kayak gitu-gitu ting udah orangnya terkuat. Saya selesaikan panasnya hati ini dengan menyiram hati supaya apinya reda di dalam hati dengan cara sodakoh, dan sodakoh terbaik saya kepada istri. Tring, Bapak transfer, mohon kanggo naon lah bebas. Pada meser sayur jeung gorobagna cik. Mangga, udah dibawa merdeka aja. Nah kemudian saya teliti kan, kenapa terjadi pertengkaran-pertengkaran di usia sangat dini. Ya Allah, kalau dalam bahasa ilmu bela diri, Pak, anak-anak kita tidak cukup kesatria, tidak siap menghadapi perbedaan. Akibatnya saya sarankan kepada pasangan-pasangan sekarang yang punya anak-anak SD, SMP, latih, suruh anaknya ikut ilmu ikut pelatihan bela diri, ada taekwondo, karate, silat, apa saja, atau ajak anaknya untuk beraktivitas olahraga lainnya, main bola, futsal, balap lompat. Itu ada anak dilatih balap lompat ku bapana, carana nyokot sendal di masjid lompat. Diarudaku sama masjid sama jagoan itu mah. Juara lompat gitu. Jadi ternyata itu, Bu, sikap sportifnya hilang. Dan kemarin, Pak, saya diskusi dengan beberapa teman, ternyata subhanallah, apa yang bisa membuat gen alfa kita ini memiliki bahasa yang sedikit santun. Sekarang kan seenaknya gen alfa. Kakek, kakek ini jelek. Nah, padahal orang tersinggung tuh teh. Aduh, cek batur kasep cek si eta jelek. Kakek meni bau, itu kuincu. Bu aki-aki. Kalau saya tetap Dendi. Dendi itu sebutan, kata dulu pembantu di rumah nyebutnya Dendi, Dendudi. Ya. Terus kalem itu. Jadi Gen Z. Jadi ajak, Bu, itu bukan hanya kesalahan orang tua, karena iklim lingkungannya membuat generasi kita seperti itu. Sembarangan ngomong cerai, sembarangan. Atau udah bagaimana tidak, sok di rumah anak 2 ya, mereka sekamar seorang satu kan, terus setelah nikah jadi 2an, cangkel tuh sih. Biasanya sendiri jadi berdua. Kalau saya dulu sekamar berempat, Pak, satu ranjang opatan.
Itu harus kompak, kita harus toleransi pada saat tidur. Mun malik semua. Malik. Ya, soalnya mun pebalik-balik saurang pingsan gitu. Berhadap-hadapan misalnya ke kompak, udah ngelepak seorang. Jadi harus kompak, Pak. Sehingga entep pindang gitunya, entep pindang. Terus biasa berempat, tiba-tiba setelah menikah jadi berdua. Bahagia tuh. Sudah berdua jeung nu lucu deh. Bahagia tuh. Anak sekarang biasa sendiri jadi duaan. Biasa tidak pernah ditegur orang tua, ini ditegur istri, ditegur suami, rudet kan. Jadi yang salah memang PBB menyarankan cukup 2 anak saja, kan itu ya. Akibatnya banyak laki-laki selingkuh gara-gara 2 anak. Coba kalau laki-laki anaknya 12, kira-kira sempat selingkuh atau sibuk cari nafkah? Sibuk cari nafkah, kan sempat selingkuh. Kemudian anak 12, benar tuh. Tapi karena anak hanya 2 jadi riweuh. Sempat selingkuh. Terus rumah kecil, akibatnya rumah 1 kamar 1 orang meskipun kecil, pertengkaran orang tua kedenger nggak sama anak? Itu gara-gara PBB sukses. Terus bikin RSSS, aduh, rumah sangat sederhana, kecil 1 kamar ya, baru dakte di ruang tamu. Terus belum lagi sekarang ada rumah, menurut saya tidak perlu juga rumah apa sih, flat apa sih, apartemen atau apalah seperti itu ya, rumah susun. Itu nggak ada halaman, antar tetangga sudah tidak terjaga auratnya, bahaya itu. Semua unsur Islam ya dilanggar dalam pola sistem sosial yang dibuat oleh PBB itu. Terakhir MBG, akibatnya banyak bapak-bapak beki malas cari nafkah. MBG itu dapat uangnya dari mana saya nggak tahu, itu cenamah dari dana pendidikan. Dana pendidikan harusnya 3 miliar, dipotong 2 miliar buat MBG, 1 miliar disebarkan ke sekolah. Akibatnya guru-guru kita tidak update ilmunya. Kumaha we carana supaya gagal kehidupan kita di 20 tahun yang akan datang bubuk. Karena hujan kita teruskan sampai asar, tong kagok. Itu. Beda Bu, beda generasi sekarang ini, beda sekali. Jangan generasi sekarang, generasi kelahiran tahun 90-an ya, generasi kelahiran tahun kesinilah 70-an, 75 kesini sudah beda itu. Beda kalau kita kan ke orang tua permisi gitu. Anak sekarang mah teu kakolot ngadengungkeun ari bapak naon ngalamun wae, urang teh didegungkeun ku budak. Itu. Persis nurutan istri gitu ya, mana ieu nama. Tidak banyak nanya apa ke suami teh, suami baca koran, istri ngaliwat bari Noel kana gadona, si Kasep maca koran. Aduh. Siga kesariminnya. Jadi betul Bu, makanya saya dorong anak-anak mewaspadai itu, saya dorong anak-anak untuk berorganisasi, untuk beraktivitas ya, sampai alhamdulillah mereka aman lah ya, dan rumah tangga mereka kuat-kuat saja. Terus saya dorong juga dia untuk mengajari istri, nggak usah kamu cari uang mati bapak, kamu belajar agama aja dulu, ke nafkah malah 5 tahun 10 tahun pertama bapak yang ngurus, mun hirup keneh, mun teu hirupnya tenang di longok ku bapak. Itu bedanya itu. Jadi kita sebagai orang tua sok anak 2 Pak, sementara kita masih punya, misalnya masih punya penghasilan jang naon, buat anak lah, udah kasihin aja. Kita siapkan juga tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Kamu mau berkarir aja sing anteng nih, bapak siapin semuanya, kan beres. Tolong manfaatkan banyak waktunya untuk belajar agama. Alhamdulillah anak-anak saya belajar agama, mengajari istrinya agama, beres kan. Seneng pisan kalau ngelihat mereka teh runtut raut gitunya, ngobrol teh tidak keluar dari al-Islam. Aduh, resep pisan. Sampai suatu saat saya bareng nih sama menantu, teh mau beli itu? Enggak Pak, ada kok. Ini mah keluaran terbaru. Enggak Pak, nanti teh ditanya sama lo tadi pakai apa. Enggak. Tuh. Terus jadi kamu pengen beli apa? Pengen beli mallnya Pak. Setan. Kalau lebihan itu ya. Jadi memang generasinya Bu. Hadirin rahimakumullah, jangan dulu pulang karena hari hujan. Ya, sok hujanan mengkaning jauh kalawang ayo.
Keluar teh kemana? Jauh ya. Itu buat yang jauh-jauh, buat yang dari luar ya. Mudah-mudahan Allah ridho ya pada apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Saya tadi dari Cirebon ke sini alhamdulillah deket lewat jalan tol, dan sekarang saya ke sana lagi insya Allah. Nanti ketemu lagi besok ya di PowerPoint. Sudah anak-anak yatimnya sudah terkumpul? Udah ya? Udah koordinasi ya? Ya, insya Allah besok berkumpul dengan anak-anak yatim, dan saya sudah meminta juga kepada Bu Roro, tolong cari anak-anak yatim yang berusia kurang lebih 24-an lah. Orang meninggali anak yatim umur 24 tahun teh sok hayang nafkahan euy. Setelah kumaha eta kumaha panitia ya insyaallah di PowerPoint ya di mana di Dago. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, saya jalan lagi ke sana. Hadirin, ini penting sekali saya sampaikan di Sabah Desa tahun ini saya melihat keprihatinan yang luar biasa. Mungkin kita juga merasakan dampak dari krisis ekonomi kita, tapi mungkin kita masih bisa cikah ya di perkotaan ini. Dengan mereka cukup dengan seadanya apa yang ada di kebun mereka, itu pun yang punya kebun. Kalau yang tidak punya, sudah lain ceritanya kan itu. Sampai saya tidak pernah berani makan yang enak, nasi apa, tetap saya singkong rebus, ubi ya, jagung. Kenapa? Karena orang di sekitar saya mereka tidak makan enak di sana ya. Di pedesaan memang terlalu dalam itu enggak terlalu itu siklek tidak terlalu dalam kok. Tapi alhamdulillah setiap Isya kita sholat Isya kemudian ceramah, itu pun kalau diizinkan oleh DKM, banyak ada juga yang tidak diizinkan karena desa itu tidak mau ada faham baru, kan ya sudah kita berbagi membagikan kupon. Nanti kupon ini diharap dibawa lagi pada saat sholat subuh di masjid itu untuk distempel. Setelah distempel kita hitung berapa kuponnya, pada saat stempel itu kita tahu 1, 2, 3, 4 sekian kita titip di warung, tolong beliin anu kasihin kepada orang yang punya kartu seperti ini. Yang tidak punya kartu tidak, sudah itu aja kegiatan kami selama 17 tahun ini terus-terusan ya. Alhamdulillah. Dan ini dananya dari mana? Kami nabung kok. Kami nabung dari sejak Syawal sampai Saban. Itu kami nabung, kemudian kami lepas di sana. Mudah-mudahan berkah, mohon doa ya. Kalau seandainya di antara hadirin ada yang mau menitipkan zakatnya, silakan saja ya hubungi kepada panitia penyelenggara dari majelis ini yang tahu kontak saya. Dan insya Allah saya sebarkan di sana ya. Seadanya saja. Atuh dah bagaimana Pak, aya nu keur heuai ngadadak seuri atuh, hanya gara-gara saya kasih uang 200.000 saja Pak ya zakat aja gitu aja. Teu jadi eta heuaina. Itu sampai saya ngajengkang yang serikeun. itu ya, memberikan kegembiraan kan tidak salah ya, memberikan kegembiraan kepada mereka di tengah-tengah suasana seperti ini. Di sana udaranya agak panas, tapi mereka bisa bertahan, dan saya angkat topi buat mereka karena mereka tangguh menghadapi hidup. Saya belum tentu sanggup dengan kondisi seperti itu, saya belum tentu sanggup ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali, kita sudah ada 12 masjid Pak yang kita perbaharui sound systemnya ya, speaker. Kemudian ada 7 masjid yang kita kasih dengan kasih cat tembok ya, rata-rata 6 sampai 10 pil cat tembok ya. Berikut koasnya, ya udah kita kasih koasnya, cat temboknya, dan uangnya untuk upah yang kerja, bahasa saya untuk tajil mereka. Kenapa? Saya tidak ingin macam-macam lah. Udah buat apa tuh uang sok, kalau dikasihin ke istri semua tekor lahnya, bener tuh. Kasihin semua ke istri itu surang teh maot manehna kawin deui jeung si eta pan geuleuh. Si eta itu. Jadi enggak juga gitu sih, memang direncanakan. Siapa teman saya yang saya sebut di A-Team ini 10 orang ini, kami bukan orang kaya. Kami bukan pengusaha besar, kami hanya punya warung kecil di depan rumah kami. Sederhana sekali, tapi punya keyakinan setiap minggu nabung, ngumpulin untuk berbagi dengan lansia. Yang kami kumpulkan sederhana kok, saya hanya minta 5 juta dari mereka setiap Jumat. Letik eta teh Siti letik. Ternyata itu kecil,
ketika dijalani karena mereka tidak merasa rugi dan usaha mereka tidak menjadi habis, malah bagus. Itu namanya mancing rezeki dari Allah, ya kan? Mendekati Allah supaya dapat rezekinya kan, seperti itu. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang nyuruh sedekah, terus kita sedekah taat pada Allah, wajar kalau Allah mengganti kan itu. Dan kami tidak ada yang dirugikan. Untuk berbagi Jumat ini alhamdulillah kegiatannya sudah masuk tahun ke-6 kalau nggak salah, sebelum Covid kok kita mulainya waktu itu. Sementara sahabat desa ini tahun ke-17 dan ini luar biasa. Kami awal-awalnya kami kaget karena jumlah dana yang kami bawa untuk 10 orang ini, 10 kelompok berarti kan 290 sampai 300 desa setiap Ramadan, dan itu luar biasa. Kami kaget, gedenya gitu kan. Alhamdulillah selalu begitu. Dan sekarang sudah tidak kami nyatakan besar lagi karena kami tahu itu semua dari Allah, ya kan? Kami tidak punya apa-apa. Kemudian kemauan kami nabung pun itu pun kehendak dari Allah, ya kan? Malah ketika kami iseng ngumpul sigananya 17 kali orang tanya ngumpulkan saking ngabagikan saking satu grup itu cukup dan yang nyeun 2 deui rumah tangga cenah, daripada sok meni pakai kawin meni pakai sodako. Asli ya, bener ya. Nanti bapak punya harta disodakokan semua, siap? Ibu-ibu masih kan sodako cenah kitu. Cik mending maut ayeuna ka surga mending maut engke 10 tahun deui ka surga. Mending sore ini ke surga mending 10 tahun lagi ke surga. Sekarang jelas ke surga, buat apa nunggu 10 tahun belum tentu bahagia, bener tuh. Udah 10 tahun ya teu naon, penting ke surga, nggak apa-apa 10 tahun. Mending dapat uang 100 juta sekarang mending dapat 100 juta nanti 10 tahun lagi. Eta ari duit ayeuna. Hari maut engkenya hari surga engke ta ibu-ibu teh siga nu nyapa kieu ibu teh cinta ka bapak teh atau ingin menguasai? Serius ya, jawab dengan jujur, dengan hati terbuka, cinta atau ingin menguasai? Pret, nggak ada cinta bareng dengan kekuasaan, ya. Semua cinta akan menghadirkan kekuasaan, tapi tidak kekuasaan menghadirkan cinta. Iya, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah tuntun terus kita. Berdoalah masing-masing di perjalanan, apalagi beres seperti hujan begini kan doanya diijabah ini. Dan nanti juga pada saat buka ya, makan dulu kormanya, minum dulu airnya, baru berdoa ya, jangan sampai kebalik. Doa nanti asar, Allahumma lakasum tuh di asar. Jangan itu, dan harus ingat kepada mereka yang sekarang ini mungkin hari ini tidak sempat bisa berbuka dengan baik, dengan layak ya. Saya juga dulu pernah saya siapkan di jalan di depan rumah itu, di jalan ada meja yang tajil semua, ditulisan gratis. Oh itu teh hanya nggak ada yang ngambil karena di bawahnya ada tulisan munte era. Jadi Ayah Nujaya Pak. Baik, itu saja, sekian, mohon maaf. Jangan dulu ada yang keluar ya, biar bapak-bapak dulu beres keluar, baru ibu-ibu supaya tongpas sedak-sedak ya. Itu saja, sekian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.